bedanya ini mungkin anak ibu cuma 50%, tapi di sini dia 80 bu, karena saking pandainya ngomong, hingga personil 90%. Setelah saya mengikuti pelatihan yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi, kita mengetahui bahwasanya setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda. Maka tugas kita sebagai seorang guru adalah kita harus menemukan potensi yang dimiliki setiap anak. Karena kecerdasan setiap anak itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Maka dari itu dalam manajemen kelas juga kita harus membuat kelas senyaman mungkin untuk anak dalam menunjang potensi yang dimiliki anak tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, ngajar di SMP ITE Darul Fikri Tanjung Balai, mengampu pelajaran PAI wali kelas 9 Putra. Tadi kami baru mengikuti pelatihan tentang manajemen kelas dari Bapak Wahyudi, Master Motivasi. Kami hari ini mendapatkan pelajaran yang luar biasa, materi tentang manajemen kelas. Menurut kami, yang saya dapat sangat penting sekali dalam memanage kelas itu. Artinya apa? Dengan kita mengetahui materi ini, kita dapat mengkonsep dan mendesain kelas agar siswa-siswi menarik dalam pelajaran dan juga mudah dalam belajar untuk kedepannya. Untuk itu kami mengucapkan kepada Pak Wahyudi terima kasih atas materinya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, founder Rumah 2M, mencari toko, menemukan inspirasi. Apa kabar hari ini semua? Semoga seluruh sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan mewawancarai yaitu Bang Wahyudi SPDI MMCI. Beliau merupakan trainer ABCO, Sugesti Motivatindo, kemudian juga sebagai ketua Yayasan Azkia Internasional, kemudian praktisi ranking nasional. Apa kabarnya Bang Wahyudi? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Bagaimana hari ini pekerjaan Abang masih lancar? Lancar semuanya, atas izin Allah semuanya dipermudah. Alhamdulillah. Baik Bang, di sini saya ingin mempertanyakan yaitu terkait mengenai dunia pendidikan. Jadi pendidikan itu merupakan salah satu wadah yang hari ini banyak digunakan oleh setiap orang dalam membentuk karakter peserta didik agar bisa menjadi orang-orang yang nantinya memiliki kompetensi dalam bidang intelektual maupun dalam bidang kecerdasan emosionalnya. Jadi Bang Wahyudi, kira-kira apa yang menjadi pengertian daripada konsep pendidikan agar setiap daripada lapisan masyarakat, baik itu dari sisi guru, kemudian dari sisi orang tua, dan dari masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa pendidikan adalah... Alhamdulillah, pendidikan ini hal yang penting. Jadi sederhananya bahwa pendidikan itu bagaimana merubah karakter kita dari yang tidak baik menjadi baik. Dan memang dalam pendidikan ini semuanya saling bekerja sama. Ketika masyarakat menyerahkan semua pendidikan kepada sekolah, itu bukan pendidikan. Pendidikan itu bekerja sama, karena memang pendidikan itu ada pendidikan formal yang dilakukan di sekolah, ada juga pendidikan informal, ya, dan pendidikan di masyarakat, di keluarga. Ini penting sekali ketika sekolah bekerja sama dengan orang tua. Sekolah sudah memaparkan program-programnya, kemudian orang tua mendukung program-program tersebut agar lebih maksimal nanti di rumahnya. Kemudian juga masyarakat mengawasi bersama-sama. Inilah dia sebenarnya konsep pendidikan yang kami di APU sendiri menerapkan menjadi segitiga emas.
segitiga emas kita tahu bahwa bangunan piramid adalah bangunan tertua di dunia, tapi masih kokoh karena berbentuk piramid. Jadi penyangga di bawahnya itu cukup kokoh untuk sampai menjulang ke atas. Jadi yang satu fondasinya itu disebut dengan orang tua yang mensupport anaknya, dan sekolah juga mensupport di satu sisi lain, lalu anak berada di puncaknya, ya. Dan di sekitarnya itu ada masyarakat yang mendukung. Ketika orang tua bekerja sama dengan baik, maka anak akan mencapai puncak keemasannya. Tapi ketika hanya sekolah saja, sementara orang tua merasa dia sudah bayar, dia tidak menjalankan, membantu memaksimalkan program sekolah di rumah, maka ini sia-sia. Ini harus dipahami masyarakat. Pendidikan sebenarnya adalah kerjasama orang tua dengan sekolah. Terima kasih Bang Wahidi. Kemudian Bang, selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah bahwa dalam pendidikan salah satu fondasi yang kuat adalah kesiapan daripada guru itu sendiri. Bagaimana guru bisa memberikan penyajian ilmu pengetahuan kepada siswa dengan benar-benar bisa memahami seluruh bagian daripada warna-warni karakter yang ada di dalam peserta itu sendiri. Nah, kira-kira untuk Bang Wahyudi, bagaimana yang akan bisa harusnya diterapkan oleh seorang guru ya kan dalam mencapai sebuah pembelajaran yang baik dan dengan konsep yang sangat dinamis? Guru adalah seorang yang terus belajar. Ini harus dipahami, mindset seorang guru bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, karena sesungguhnya kalau ingin membuat anak pintar saja, itu guru akan kalah dengan yang namanya Google. Semua informasi ada di sana, anak-anak dengan teknologinya, gadgetnya, dia bisa mencari apapun yang dia inginkan. Tinggal searching, selesai. Kalau hanya guru transfer ilmu, maka sudah digantikan dengan Google. Maka guru harus kreatif karena Google tidak memiliki sentuhan emosional. Jadi guru harus terus belajar, ya, belajar dengan metode-metode yang banyak sekali berkembang karena memang zaman terus berubah. Kita tahu bahwa sekarang dengan teknologi akhirnya ada istilah belajar daring, ya, belajar luring, belajar tatap muka dan sebagainya. Maka guru harus terus kreatif, terus belajar, mencari metode-metode yang terbaik yang kadang metode ini tidak semua anak itu cocok. Jadi dia harus dinamis guru ini, terus belajar, mungkin banyak pelatihan, dan sekolah yang baik adalah sekolah yang terus mengadakan pelatihan buat meningkatkan kualitas gurunya. Nah ini penting. Tapi kalau memang sekolah tidak mengadakan, maka guru lah yang harus mencari di luar dengan cara membaca, diskusi dengan dosen-dosennya, atau dengan praktisi pendidikan, pakar-pakar pendidikan di masyarakat. Ini bisa dicari dimanapun, ya, bahkan online juga sudah banyak. Jadi guru harus terus mencari, belajar apa sih yang terbaru. Dan kita juga harus belajar bukan hanya sekedar mentransfer ilmu atau metode menyampaikan seperti apa, kita juga harus memahami psikologi anak didik yang berbeda. Yang menurut Howard Gardner aja mengenai multiple intelligence, ya, kecerdasan majemuk ini banyak. Nah, kalau hanya mencerdaskan anak dalam hal matematika itu namanya kecerdasan logik, ya, kecerdasan matematika. Padahal setiap anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ya, banyak ya pakar pendidikan mengatakan kalau burung diajarkan berenang, ya, maka dia akan kalah dengan ikan. Cukup sih hanya sekedar dapat yang dari kampus, karena banyak yang di luar kampus itu ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk mendidik anaknya dengan dinamis sesuai dengan karakter anak-anak, dengan kecerdasan anak-anak. Di sini kita pahami bahwa ilmu itu berkembang, pendidikan terus berkembang, guru, orang tua, sekolah harus terus belajar supaya anaknya jadi lebih baik lagi. Jadi, hari ini mungkin banyak di antara orang tua yang berpikir bahwa pendidikan itu, sekolah itu merupakan satu-satunya tempat untuk bisa meningkatkan daripada pengetahuan dan kemudian karakter dari siswa itu sendiri. Namun di satu sisi bahwa kita ketahui bersama yang namanya siswa itu, kalau kita runtut dari waktu, bahwa pendidikan di sekolah itu sangat kecil waktunya atau sangat singkat waktunya, terbatas waktunya. Jadi yang paling banyak itu adalah berhadapan dengan orang tua. Nah, kira-kira Bang Wahidi, bagaimana orang tua bisa menyampaikan komunikasi kepada anaknya agar setiap pembelajaran yang di sekolah itu benar-benar bisa dijalankan dan mampu menunjang daripada kreativitas dari siswa itu sendiri, Bang Wahidi? Ini menarik sekali. Kita punya konsep, ya.
orang tua adalah guru di rumah dan guru adalah orang tua di sekolah. Ketika ini kita pahami bersama, ya, bagi orang tua di rumah, maka dia juga berperan menjadi guru di rumahnya dengan berkomunikasi dengan sekolah, dengan guru, apa sih yang sudah dipelajari, apa sih tugas-tugas yang diberikan, lalu kemudian orang tua memantaunya, ya. Dan ini bisa kerjasama, ayo kerjakan kak, ayo kerjakan bang, ini tugasnya bang, abang harus tanggung jawab. Nah ini akan membuat anak itu memiliki karakter yang baik dan punya tanggung jawab. Karena dia diajarkan lagi di rumah. Kita kan tahu bahwa memang tadi terbatas ya, di sekolah itu cuma sampai ya jam 2 siang atau jam 4 sore. Tapi di rumah ada jauh lebih banyak. Nah di sini yang harus kita pahami, tapi ingat juga bahwa di rumah itu hanya mengingatkan tanggung jawab tugas-tugas mereka. Selanjutnya jauh lebih banyak itu hubungan dengan emosional orang tua dengan anak. Kadang kan kita orang tua yang sibuk, dua-duanya kerja, pulang sampai sore, malam pengen istirahat. Maka istirahat ini lalu dipakai untuk mengkomunikasikan ke anak dalam suasana yang santai, relax gitu ya. Ngobrol di meja makan bareng, kemudian tanya gimana tugas-tugasnya. Kalau ada nanti papa bantu, mama bantu, ayo kita kerjakan. Setelah habis makan bareng kita kerjakan, baru kemudian santai-santai gitu ya. Sampai kemudian dan sebagainya. Jadi kalau ini sudah dilakukan gitu, anak betul-betul luar biasa seperti konsep di awal tadi, segitiga emas. Jadi orang tua pun harus belajar gimana sih menjadi guru, karena ternyata nggak mudah loh. Kan kalau seorang guru itu di sekolah dia mengampu sekian banyak anak, sekian rombel gitu ya. Sebentar orang tua kadang aja karena nggak punya ilmu, satu anak pun susah, kita repotan. Apalagi dengan teknologi yang nggak sanggup gitu ya, nggak tegang lihat anak kemudian udahlah ya di sekolah udah capek gitu ya. Tapi ingat bahwa dia ada tugas, kita melatih mereka itu untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Penting sekali parenting itu buat orang tua, teaching skill buat orang tua. Guru juga begitu, mempelajari ilmu parenting supaya ada kedekatan emosional ya. Kita tahu bahwa guru juga udah letih di sekolah, orang tua juga sudah letih di kantor, tapi pendidikan anak kita tidak boleh letih, karena anak adalah generasi harapan kita ke depan. Kalau mereka gagal, mereka hancur, maka kita yang akan menyesal ke depannya. Bukankah kita kerja untuk anak? Ya, bukankah kita memang melakukan ini semua untuk anak? Maka tidak jadi alasan kalau kita capek kemudian kita tidak lagi di rumah berkomunikasi dengan anak. Ini penting sekali. Alhamdulillah kami praktekkan ini dengan teman-teman kita gitu ya, dan kami aplikasikan di rumah bersama anak-anak. Alhamdulillah ya, mau tidur jam 10 kita tetap cerita gitu ya sama anak-anak. Alhamdulillah anak-anak jadi lebih nurut. Dan ini luar biasa sekali. Bang Wahidi, terakhir tadi saya lihat bahwa Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Darul Fikri Kota Tanjung Balai tadi mengundang Abang Wahidi, betul, yaitu untuk melakukan pelatihan manajemen kelas kepada guru-guru. Nah, kira-kira Bang Wahidi, apa yang memang harus di manajemen dari seorang guru dalam kelas yang tadi Abang sampaikan ke dalam sebuah materi itu secara singkat? Jadi apa yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman wali kelas, supaya bisa memaksimalkan potensi anak dengan 8 kecerdasannya itu bisa maksimal. Tidak hanya sekedar logikalnya atau intrapersonalnya, namun semuanya kita fasilitasi. Saya mengajak tadi teman-teman wali kelas untuk berpikir ya secara physically ya, kelas itu mau diapain nih supaya anak-anak yang senang seni juga tersalurkan ya kemampuan kecerdasannya. Anak-anak yang di kinestetik, di olahraga, dia juga terlampiaskan semua kecerdasannya di kelas. Maka wali kelas kita ajak untuk berpikir apa nih yang mau kita lakukan, apa yang mau ditempel, apa yang mau dipasang gitu ya, di tembok, di lantai, di tangga, di meja. Nah ini supaya guru-guru kreatif menemukan solusi, dan alhamdulillah tadi sudah dapat. Jadi kita tadi melakukan diskusi-diskusi, merumuskan program apa yang terbaik. Yang kedua selain dari fisik juga adalah program-program. Jadi seperti tadi ya ada program outing class ya, program-program lainnya, pojok membaca, pojok olahraga, pojok seni dan sebagainya. Ini luar biasa sekali. Jadi guru-guru kita sudah kreatif supaya memaksimalkan potensi anak di sekolah, sehingga nanti di sekolah merasa seperti rumah yang kedua. Nah, jika nanti orang tua yang kemudian bekerja sama untuk melakukan itu juga di rumah. Nah, itu dia. Kira menurut Bang Wahidi ya, bagaimana Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Darul Fikri sepanjang ini dalam memberikan kontribusi
terhadap dunia pendidikan yang mungkin abang sudah tinjau dan sudah berkenalan dengan yayasan ini bang? Coba sampaikan. Ya alhamdulillah ya. Jadi saya sering sekali diundang dari Yayasan Darul Fikri. Artinya memang Yayasan Darul Fikri ini komitmen terhadap pendidikan, peningkatan SDM. Saya sudah berkali-kali diundang di sini ya, meningkatkan kualitas guru-gurunya. Jadi saya mengatakan yuk sama-sama dengan sekolah lain ya, bahwa pelatihan SDM itu penting. Saya salut dengan Darul Fikri ya. Semoga Darul Fikri lebih baik lagi, dan orang tua ya silakan daftarkan anaknya ya, karena memang Darul Fikri secara program itu luar biasa sekali. Kalau guru tidak dilatih ya, dan pegawai juga tidak dilatih, ini tidak akan menunjang program-program yang sudah dicanangkan. Sekali lagi berkah, sukses, maju Yayasan Darul Fikri. Saya siap support membantu, baik pelatihan untuk guru, untuk orang tua, dan untuk siswa. Terima kasih Bang Mahyudi telah menyampaikan apa yang menjadi seputar daripada pendidikan, bahwa memang pendidikan itu sangat penting bagi setiap orang, dan di balik itu semua memang harus ada yang namanya manajemen, guru manajemen kelas, kemudian orang tua manajemen daripada komunikasi, dan seluruh komponen itu bisa saling bersinergi. Ya. Semoga apa yang mau sampaikan bisa menginspirasi oleh setiap orang yang nanti akan bisa menjadikan pendidikan sangat berarti bagi hidupnya. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali